Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali adik-adik dalam pembelajaran fisika di kelas 11 MIPA bersama Bapak Deni Rohendi, SPD MPD, guru fisika di SMA Negeri 1 Taman Sari. Nah, hari ini kita akan belajar tema materinya adalah materi dinamika rotasi. Ayo, siapa yang sudah tahu apakah materi dinamika rotasi itu? Nah, ini adalah kompetensi dasar yang diharapkan bisa tercapai setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran dengan Bapak. Yang pertama dari aspek pengetahuan, kita berharap kalian dapat menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, statis maupun dinamis dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam olahraga. Kemudian dari sisi keterampilan, kompetensi keterampilan, kalian diharapkan mampu membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan kesetimbangan benda tegar. Nah, ini adalah indikator ketercapaian dari pembelajaran kita. Kalian harus mampu menjelaskan tentang pengertian gerak rotasi. Dalam hal ini, menjelaskan konsep torsi, momen inersia, menggunakan teorema sumbu sejajar, hukum kekekalan momentum sudut, konsep energi kinetik rotasi, gerak menggelinding, konsep kesetimbangan, serta menjelaskan atau menentukan titik berat sistem bangun 1, 2, dan 3 dimensi. Dan yang terakhir adalah membedakan kesetimbangan stabil, labil, dan netral. Nah, pada kesempatan seri video pembelajaran hari ini, kita hanya akan menjelaskan konsep nomor 1 hingga nomor 6. Dan untuk nomor 7, 8, 9 itu akan disajikan pada materi pertemuan selanjutnya. Baik, adik-adik, di materi ini sebenarnya ini ada dua materi ya. Ada materi dinamika rotasi dan ada materi keseimbangan benda tegar. Nah, di pertemuan perdana ini kita akan membahas materi tentang dinamika rotasi, meliputi tentang torsi atau momen gaya, momen inersia, momentum sudut, energi pada gerak translasi, serta aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Nah, adapun untuk materi keseimbangan benda tegar meliputi syarat sebuah benda dikatakan seimbang, titik berat, dan juga jenis-jenis keseimbangan. Gerak rotasi. Nah, gambar ini sekaligus menunjukkan kepada kita salah satu contoh rotasi bumi. Nah, rotasi bumi itu adalah termasuk dari gerak rotasi. Efek dari akibat rotasi bumi ini adik-adik itu terjadinya peristiwa siang dan malam. Bagian bumi yang mengalami siang karena di saat yang bersamaan cahaya matahari mengenai permukaan bumi tersebut. Dan di saat yang bersamaan juga ada bagian bumi yang tidak mendapatkan cahaya matahari. Sehingga peristiwa siang dan malam itu terjadi. Nah, kalau kita bicara tentang gerak rotasi, disinilah kita bisa mendefinisikan bahwa gerak rotasi itu adalah gerak sebuah benda yang berputar terhadap sumbu putar atau poros tertentu. Nah, dalam hal ini bumi, sumbunya adalah sumbu bumi atau poros bumi. Dan kita tahu salah satu keajaibannya adalah bahwa poros bumi itu tidak tepat berada tegak lurus gitu ya di ekuator, tetapi dia membentuk sudut sekitar 6 derajat. Jadi agak miring seperti ini. Nah, silakan kalian cari tahu hikmah dari hal tersebut. Kemudian, selanjutnya adik-adik, kita juga perlu mendefinisikan apa itu yang disebut dengan benda tegar. Lakukanlah percobaan seperti yang tertera di gambar. Kita memiliki dua buah bahan ya, bahan plastisin dan juga bahan batu. Di detik yang sama, silahkan kedua bahan tersebut adik-adik tekan. Plastisin ditekan dengan gaya tertentu, batu juga ditekan dengan gaya tertentu. Apa yang terjadi? Pasti plastisin akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk dan tidak berubah ke bentuk semula ya. Sementara batu ditekan dengan gaya yang sama dengan plastisin, ternyata batu cenderung tetap. Artinya di sini, maka yang disebut dengan benda tegar adalah batu. Mengapa batu disebut benda tegar? Karena batu benda yang bentuknya tidak berubah apabila mendapat gaya, sehingga setiap elemen benda tersebut memiliki hubungan yang tetap satu terhadap yang lainnya. Jadi artinya benda tegar itu adalah benda yang cenderung konsisten tetap struktur molekulnya pada saat terjadi gaya yang memberikan perubahan terhadap benda tersebut. Kalau plastisin kenapa disebut tidak benda tegar? Karena plastisin mengalami perubahan bentuk. Nah,
Perhatikan adik-adik pada saat kita membuka dan menutup pintu. Pertanyaannya adalah, mengapa daun pintu atau pegangan pintu harus terletak di ujung, tidak di tengah atau di engsel? Coba renungkan, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, ternyata itu erat kaitannya dengan peristiwa yang disebut dengan torsi atau momen gaya. Nah, momen gaya adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada benda sehingga mengakibatkan benda berotasi. Jadi, kalau kita sampaikan bahwa peristiwa membuka dan menutup pintu dengan menggunakan gagang pintu, coba adik-adik bayangkan ketika kita membuka pintu itu di bagian ujung dari tepian engsel. Seperti ini, sebagaimana lazimnya gagang pintu disimpan, itu gaya yang kita berikan tidak terlalu besar ya. Dengan gaya yang kecil, kita lebih ringan menutup dan membuka pintu. Bayangkan kalau ternyata gagang pintunya ada di tengah, apa yang terjadi? Mungkin kita tetap masih bisa membuka dan menutup pintu, tapi apa yang terjadi? Mungkin gayanya lebih besar dan lebih berat. Dan bayangkan juga apa yang terjadi ketika gagang pintu kita simpan di poros. Alih-alih terbuka, yang ada malah roboh pintunya. Nah, peristiwa demikian itulah yang disebut dengan momen gaya, ya. Jadi penyebab terjadinya gerak rotasi itu adik-adik adalah torsi atau momen gaya. Nah, momen gaya ini itu bergantung dari besar kecilnya gaya yang kita keluarkan, juga jarak antara sumbu putaran dan letak gaya yang kita sebut sebagai lengan gaya. Nah, kalau kita definisikan, rumus torsi itu adalah tau ya, tau yang ini sama dengan F kali R kali sin theta. Jadi kita cukup tahu berapa gayanya, berapa lengan gayanya, dan berapa sudut yang dibentuk antara gaya dan lengan gaya. Nah, ini seperti arah ini kan hasil perkalian vektor ya, perkalian cross di mana nanti akan ada bagian-bagian yang saling tegak lurus antara R dan F. Oke. Nah, ketika kita membicarakan tentang momen gaya adik-adik, kita tahu bahwa dari pernyataan hukum 1 Newton dikatakan bahwa pada dasarnya setiap benda itu memiliki sifat kelembaman atau memiliki sifat kemalasan yang kita nyatakan sebagai inersia ya, inersia atau kelembaman dari sebuah benda. Sebuah benda cenderung akan tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan apabila jumlah momen gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Nah, begitu pula dengan konsep inersia pada gerak rotasi. Nah, konsep inersia atau kelembaman pada gerak rotasi itu bukan massa, tetapi dia adalah momen inersia. Jadi kalau kita katakan bahwa momen inersia itu adalah ukuran kelembaman atau tingkat kemalasan suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya adik-adik. Nah, kalau kita cek ternyata persamaan momen inersia itu selalu mengandung massa. I sama dengan mr kuadrat. Nah, ternyata adik-adik sekalian, sifat kelembaman atau momen inersia yang terjadi pada gerak rotasi itu erat kaitannya ditentukan oleh jenis bendanya, bentuk bendanya. Nah, coba kalian lihat di sini, ada silinder, ada bola pejal, ada bola berongga, bahkan di sini juga ada batang yang diputar di tengah maupun dia diputar di salah satu dari ujung batang tersebut. Kalau kita cek, ternyata bola berongga seperti yang tertera di sini, gambar yang paling bawah, itu nilai inersianya adalah 2/3 mr kuadrat. Sementara bola yang di atasnya, bola pejal, itu nilai inersianya adalah 2/5 mr kuadrat. Nah, setiap jenis benda, apalagi benda-benda yang beraturan dan diputar di sumbu putar tertentu, itu kecenderungannya dia memiliki nilai momen inersia yang berbeda-beda, tergantung dari jenis bendanya. Nah, adik-adik, ini adalah contoh soal. Ya, kakak punya 6 buah partikel tersusun seperti berikut ini. Nah, ini adalah sistem partikel adik-adik. Yang pertama ada partikel 2M, 3M, kemudian 4M, 2M, dan 1,5M. M di sini maksudnya adalah massa. 2M berarti 2 kali massanya. Nah, massanya itu tidak disebutkan berapa. Nah, di sini ada titik-titik adik-adik. Ada titik A, B, C, D gitu ya, E dan F. Nah, masing-masing titik ini ternyata jaraknya adalah ada yang 3R, kemudian 2R, 3/2R, bahkan mungkin ada yang R gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah tentukan besar momen inersia sistem jika diputar pada sumbu Y. Kita tahu kalau sumbu Y dijadikan sebagai acuan, maka yang berputar adalah massa-massa atau sistem atau partikel-partikel yang ada di sumbu X. Berarti yang berputar yang mana? Yups, betul. Yang A, B, dan D. Nah, sekarang kita hitung adik-adik. Diketahui massanya itu semuanya sama ya.
MA, MC, ME itu 2M, kemudian MB, MD, MF seperti yang tertera, jaraknya di situ ada RA, RD, RE, RB dan sebagainya. Nah, yang ditanyakan adalah ketika kita ingin menghitung masa momen inersia yang berputar terhadap sumbu Y, maka di sini kita nyatakan bahwa torsi terhadap sumbu Y atau torsi total adalah torsi A, B, C, dan D. A, B, C, dan D. Nah, kenapa A, B, C, dan D? Karena A, B, dan D itu ada di sumbu X. Nah, seharusnya C tidak perlu dimasukkan ya, karena itu udah pasti nilainya 0. Nah, berarti torsi di A itu kalian tinggal masukkan saja ya. MA kali RA kuadrat, MB kali RB kuadrat, MC kali RC kuadrat, dan MD kali RD kuadrat. Besaran-besaran yang ada di atas diketahui, tinggal adik-adik masukkan, hitung, nanti akan diperoleh. Besarnya senilai 54 MR kuadrat. Selanjutnya, kita juga mengenal istilah momentum sudut adik-adik. Nah, coba lihat gambar di sini. Tertera di layar dijelaskan bahwa ini adalah peristiwa seorang penari balet. Kecepatannya mana yang lebih besar? Pada saat tangannya terlentang ya atau pada saat tangannya tertelungkup di dadanya. Kira-kira mana yang kecepatan geraknya itu akan lebih besar? Nah, peristiwa ketika tangannya terlentang itu kita sebut kondisi 1 dan peristiwa ketika tangannya tertungkup di dada itu kita sebut kondisi 2. Nah, dua kondisi itu menyebabkan keadaan bahwa kecepatan sudut gerak si penari itu cenderung lebih luas, lebih cepat. Peristiwa demikian itu dinyatakan dalam satu keadaan yang disebut sebagai hukum kekekalan momentum sudut. Apabila tidak ada gaya dari luar yang bekerja pada benda, besar momentum sudut sebelum dan sesudahnya adalah bernilai sama atau konstan. Berarti kita harus tahu dulu ya, momentum sudut itu kita nyatakan secara matematis adalah I kali omega. Nah, berarti hukum kekekalan momentum sudut itu adalah L1 sama dengan L2. Momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Nah, adik-adik boleh perhatikan di sini ada satu eksperimen atau percobaan secara sederhana. Di sini ada bidang miring adik-adik ya, yang dalamnya ada beberapa benda. Apakah dia bola pejal, bola berongga, silinder pejal, dan silinder berongga? Pertanyaan dari simulasi ini adalah mana benda yang akan tiba duluan? Jreng, ternyata yang tiba duluan adalah benda yang berwarna coklat. Apa itu? Sepertinya itu adalah bola pejal. Nah, peristiwa demikian inilah yang disebut sebagai gerak menggelinding adik-adik. Nah, gerak menggelinding itu adalah gabungan dari gerak translasi dan juga gerak rotasi. Di mana di samping dia berpindah, dia juga akan berputar. Nah, kalau gerak menggelinding ini ternyata gabungan dari gerak translasi dan rotasi, maka akan muncul energi menggelinding atau energi kinetik total menggelinding yang kita nyatakan sebagai energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi, dan karena dia posisinya ada di bidang miring, maka di situ adik-adik wajib menambahkan energi potensial sehingga nilai energi total adalah M kali G kali H ditambah setengah MV kuadrat ditambah setengah I kali omega kuadrat. Berarti dari sini kita tahu ya bahwa energi kinetik translasinya adalah setengah MV kuadrat, energi kinetik rotasinya adalah setengah I omega kuadrat, dan energi potensialnya adalah M kali G kali H. Nah, untuk menghitung energi totalnya, kalian cukup menjumlahkan Eka trans tambah Eka rotasi tambah energi potensial. Jadi pada saat benda ini turun, nah contoh ini ilustrasi di sebelah kanan ya. Pada saat roda ini turun, maka yang terjadi adalah energi potensialnya akan berkurang. Sebaliknya, energi kinetik dan energi kinetik translasi maupun rotasi itu akan menjadi bertambah. Walaupun secara keseluruhan nilai energi mekanik adalah konstan sesuai dengan hukum kekekalan energi mekanik. Dan adik-adik sekalian, peristiwa hukum 2 Newton itu juga bisa kita cek atau bisa kita kaji pada gerak rotasi. Bagaimana aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi? Itu terjadi pada sistem katrol seperti ini adik-adik. Jadi katrol yang ditarik dengan satu beban dan katrol yang ditarik dengan 2 beban. Nah, ini masing-masing memiliki massa tertentu. Sehingga kalau gerak rotasinya ini pada katrol yang pejal artinya masif, maka nilai I-nya untuk katrol itu adik-adik adalah setengah MR kuadrat. Nah, dari sini kita bisa menghitung seberapa cepat katrol itu akan bergerak. Kalau sistem bendanya seperti yang di sebelah kiri, maka nilai percepatannya adalah M dibagi dengan
massa benda gitu ya, ditambah dengan setengah kali massa katrol dikali dengan gravitasi. Nah, kalau ternyata bendanya ada dua, M1 dan M2, maka kalian silakan kurangi antara massa yang lebih besar dikurangi massa yang lebih kecil dibagi dengan M1 tambah M2 ditambah setengah kali massa katrol dan gravitasi. Nah, rumus ini bisa kalian gunakan ketika ada soal-soal yang berhubungan dengan sistem katrol untuk gerak rotasi. Lantas, bagaimana kalau aplikasi hukum 2 Newton ini ternyata pada benda yang menggelinding di bidang miring adik-adik? Seperti ini. Kita tadi ya, contoh yang tadi, ada bola pejal yang menggelinding gitu kan di bidang miring. Kita cek kalau dia bidang miring, pasti dia memiliki ketinggian. Dan kita pastikan juga bahwa di sini terjadi gaya gesek statis. Kenapa? Karena lantainya itu adalah kasar. Nah, pada peristiwa seperti ini adik-adik berlaku persamaan percepatan benda seperti ini. A sama dengan G kali sin theta dibagi dengan 1 plus K. Nah, K di sini adalah nilai koefisien dari setiap bentuk benda momen inersianya. Contoh kalau bola pejal tadi berapa I-nya? 2 per 5 mr kuadrat. Maka 2 per 5 itulah yang disebut dengan koefisien atau konstanta-nya yang harus dimasukkan ke sini. Nah, kalau kita ingin mencari berapa kecepatan gerak benda ketika tiba di lantai atau di tanah, maka adik-adik silakan menggunakan V sama dengan akar 2GH per 1 plus K. Oke, jadi K ini adalah koefisien atau bilangan real dari momen inersia benda. Nilai angka pecahan yang berada tepat di depan rumus MR kuadrat. Oke, terima kasih adik-adik yang berbahagia. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermakna dan pastikan kalian tetap menjadi siswa yang terbaik. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, salam juara, salam inspirasi ganteng. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.